bagaimana bisa bekerja ke Arab Saudi sebagai perawat dan bagaimana bisa lulus juga ujian prometriknya. Insya Allah ya, kita akan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sobat Nurse semua. Dan seperti biasa di channel ini kita akan kembali membahas persiapan uji kompetensi keperawatan, baik yang D3 maupun yang S1 keperawatan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena baru membuat video lagi setelah sekitar 8 bulan. Saya vakum tidak membuat video karena persiapan untuk pemberangkatan ke Arab Saudi. 7 bulan yang lalu saya saya sampai ke Arab Saudi dan tidak bisa langsung membuat video gitu ya, karena harus persiapan juga untuk ujian berikutnya, yaitu ujian prometrik. Jadi ujian prometrik itu teman-teman sama kayak UKOM, tapi kalau UKOM itu kan syarat lulus sebagai perawat di Indonesia itu harus lulus UKOM. Nah kalau di Arab Saudi juga sama, kita sebagai perawat di Arab Saudi harus lulus dulu namanya prometrik. Kalau di negara lain seperti seperti Singapura biasanya ada juga SNB exam. Kalau kayak di Amerika kemudian itu ujiannya seperti NCLEX ya, NCLEX exam. Nah, bagi teman-teman yang ingin bekerja ke Arab Saudi sebagai tenaga profesional perawat, insya Allah semoga tahun ini teman-teman bisa tercapai ya. Dan bagi teman-teman yang calon perawat ya, harus lulus dulu UKOM. Karena syarat untuk bisa bekerja ke Arab Saudi itu sebagai perawat harus lulus dulu uji kompetensi keperawatan di Indonesia, gitu ya. Harus resmi dulu di Indonesia. Dan insya Allah kedepannya bagi teman-teman yang ingin bekerja, kita akan sharing bagaimana bisa bekerja ke Arab Saudi sebagai perawat dan bagaimana bisa lulus juga ujian prometriknya. Insya Allah ya, kita akan sharing. Nah sekarang silahkan di absen dulu siapa teman-teman yang ingin bekerja ke Arab Saudi ataupun pengen bekerja ke luar negeri, mau gitu ke Jepang, ke Arab, ataupun ke negara-negara lain seperti Singapura, Amerika gitu ya. Silahkan tinggalkan nama kalian di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi doa. Oke teman-teman, kita akan sekarang mulai membahas soal UKOM lagi ya. Baik teman-teman, kita akan mulai belajarnya. Nah, di sini judulnya itu tips dan trik menjawab soal UKOM perawat. Bagi perawat D3 boleh, bagi S1 keperawatan juga boleh, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lulus ujian prometrik, boleh ditambahkan di akhir gelarnya yaitu Registered Nurse gitu ya. Registered Nurse ini memang gelar resmi di Arab Saudi. Oke, silahkan siapkan juga alat tulisnya kayak ballpoint, kemudian buku ya. Jadi yang memang nanti perlu dihafal itu teman-teman tulis dulu, yaitu yang sekiranya penting, kemudian teman-teman bisa dihafalkan pada saat waktu luang. Bagusnya subuh gitu ya, bagusnya subuh. Oke, kita masuk ke soal nomor. Baik, kita masuk ke nomor pertama. Di nomor pertama ini yang ditanyakan adalah apa intervensi yang harus dilakukan pada kasus tersebut gitu ya. Nah, seperti biasa ya teman-teman, ketika kita membaca soal UKOM, yang harus dibaca pertama kali adalah lead-in-nya dulu atau pertanyaannya dulu ya. Sehingga kita nanti tidak habis waktu bolak-balik baca soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah intervensi keperawatan. Berarti yang ditanyakan adalah apa rencana keperawatan. Nah, sekarang kita baca soalnya. Seorang wanita berusia 40 tahun sudah 3 hari dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Oke. Hasil pengkajian menunjukkan terdapat ronchi basah, sulit mengeluarkan dahak, dan tidak bisa berbicara karena suaranya serak. Tekanan darahnya masih normal, frekuensi napasnya ini ada tinggi ya, 30. Saat ini pasien sudah terdapat terapi oksigen 3 liter. Nah, yang ditanyakan adalah intervensi. Berarti kalau ditanya intervensi adalah apa rencana keperawatan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi masalah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, biasanya untuk soal UKOM itu yang yang kemampuan yang perlu kita latih adalah mengasah kemampuan untuk bisa menegakkan diagnosa keperawatan. Karena ketika nanti ditanya apa intervensi, ya mau tidak mau kita harus menegakkan diagnosanya dulu ya.
bagaimana kita bisa menegakkan rencana keperawatan atau bisa merencanakan tindakan keperawatan kalau kita tidak tahu si masalah keperawatannya gitu ya. Kemudian nanti kalau ketika kita ditanya apa evaluasi keperawatan, contohnya gitu ya. Nah, kita juga harus tahu ya diagnosanya apa dulu ya. Sehingga ketika kita tepat menegakkan diagnosa, nanti bakal tepat juga kita merencanakan intervensi keperawatan. Kita akan juga tahu untuk evaluasi keperawatan. Ya, seperti itu ya. Atau kita akan tahu juga implementasi keperawatan. Jadi apa namanya? Untuk soal hukum ini, teman-teman harus bisa melatih bagaimana cara tepat menegakkan diagnosa. Sehingga kita apa namanya ketika nanti ditanya mau itu evaluasi keperawatan, intervensi keperawatan, kemudian implementasi keperawatan, kita sudah akan tepat gitu ya menjawabnya. Nah, sekarang karena ingin ditanyakan ada intervensi, berarti kita cari dulu nih diagnosanya apa, ya. Coba kita menurut teman-teman ini diagnosanya apa? Sebenarnya di sini udah mengerucut ya diagnosanya atau data-data yang menunjangnya adalah ke satu diagnosa, nggak akan mungkin salah. Apa teman-teman? Yaps. Di sini ada ya yang jadi masalah adalah bersihan jalan napas. Kenapa? Karena di sini ada sesak napas, bisa ke apa namanya? Bersihan ya. Kemudian yang terdapat ronhi basah, oke. And then sulit mengeluarkan dahak. Nah, ini ciri-cirinya, ciri-ciri khusus biasanya masalah keperawatan bersihan jalan napas. Oke, tekanan darahnya ini cuma pengecoh aja, tekanan darah masih normal. Nah, ini juga napas 30 kali per menit ini salah satu data untuk kebersihan juga ya. Saat ini pasien sudah terdapat terapi oksigen. Nah, sekarang kita sudah mengetahui diagnosanya atau masalah keperawatannya. Ketika kita sudah tahu nih masalahnya adalah bersihan jalan napas, nah sekarang kita apa rencananya untuk menyelesaikan bersihan jalan napas itu? Sekarang kita cari dari beberapa opsi jawaban ini mana yang paling tepat gitu ya. Nah, tahapan kedua kita cari atau eliminasi mana jawaban yang lebih masuk akal gitu ya. Sekarang jawaban yang A ini memberikan oksigen dengan masker 6 lpm. Ini kurang tepat ya. Kurang tepat. Ini sudah juga diberikan 3 lpm ya. Kemudian coba yang kedua, yang B, kolaborasi pemberian bronchodilator. Saya rasa kurang tepat juga karena bronchodilator itu biasanya untuk bersihan jalan napas, tapi biasanya untuk pasien-pasien yang penyempitan untuk apa saluran pernapasan seperti ada wheezing gitu ya, atau ada asma gitu ya, itu bisa dilakukan pemberian bronchodilator. Kemudian yang ketiga, lakukan fisioterapi dada. Nah, ini adalah jawaban yang bisa saja kita ambil. Ya, kenapa? Karena ini pasien kan di sini yang pertama adalah bersihan jalan napasnya tidak efektif gitu ya. Kemudian sulit mengeluarkan dahak. Ya, sulit mengeluarkan dahak. Ini ada masalah apa namanya? Bersihan jalan napas. Ketika bersihan jalan napas terganggu dan dia susah mengeluarkan dahak, kita atau intervensi atau rencana keperawatan yang tepat untuk pasien adalah lakukan fisioterapi dada. Ya, masih ingat ya dengan cara-cara tertentu itu apa namanya untuk membantu mengeluarkan dahak karena pasien kesulitan mengeluarkan dahak. Kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, posisikan semivolar. Ini kurang tepat juga. Ya sebenarnya walaupun memang ini juga sedikit mendekati, tapi jangan terkecoh. Ini semivolar itu ketika pasiennya sangat sesak, kemudian ya kita posisikan sebelum diberikan oksigen, ya kita akan posisikan semivolar seperti itu. Kemudian berikan oksigen. Kemudian ini masih kurang tepat juga ya. Yang D ini kurang tepat. Yang keempat, yang kelima ini ajarkan batuk efektif atau E. Ini kurang tepat juga. Sebenarnya ini batuk efektif nanti ini termasuk ke tahapan fisioterapi dada nantinya ya. Ke sini. Nah, jadi lead in-nya atau apa intinya ketika pasien ada keluhan bersihan jalan napas,
Yang rencana keperawatan atau intervensi keperawatan yang tepat adalah melakukan fisioterapi dada. Gitu ya. Jadi harus dilatih dari sekarang, insya Allah teman-teman kalau sering latihan, insya Allah bisa menegakkan diagnosa dengan cepat mudah gitu ya. Terlebih kalau teman-teman pengen lihat di video-video saya sebelumnya untuk cara cepat menegakkan diagnosa, teman-teman bisa cari ya. Nanti linknya saya sertakan untuk khusus menegakkan diagnosa. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor berikutnya. Baik, kita masuk ke nomor 2. Yang ditanyakan adalah Apa evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Berarti masih ingat ya, di nomor pertama kita udah singgung. Ketika ditanya evaluasi, sama juga sebelumnya kita tegakkan dulu diagnosa. Ya, sekarang diagnosanya menurut teman-teman apa nih? Coba baca. Ini ya 74 tahun, bisa di-pause dulu ya, pause dulu, kemudian baca sama teman-teman, kemudian diagnosa, baru kita lanjutkan. Oke, sudah di-pause? Oke, kita lanjutkan ya. Baca soalnya 74 tahun, dirawat dengan keluhan batuk dan sesak napas. Hasil pengajian, suara napas wheezing, ada wheezing mengi gitu ya. Hik hik gitu ya kalau bahasa Sunda itu mengi. Kemudian tekanan darahnya 140/90. Ini dengan umur yang segini masih borderline atau dalam batas ambang normal. Kemudian frekuensi napasnya 94 masih normal. Nadinya 94, kemudian napasnya 26, ini sedikit meningkat, dan saturasi oksigennya sedikit menurun ya, di bawah normal. Kemudian pasien sudah dilakukan tindakan nebulisasi. Pasien sudah diberikan nih nebulisasi. Apa evaluasi keperawatannya atau yang setelah kita lakukan tindakan keperawatan kita kan harus dievaluasi nih. Apakah tindakan keperawatan kita sudah benar atau belum atau sudah berhasil atau belum? Kita evaluasi. Nah, sekarang kita runtutkan dulu. Yang pertama teman-teman kan sudah pertama itu kan dilakukan pengajian nih. Sudah dilakukan pengajian sama pasiennya nih, sama perawatnya. Kemudian yang tahapan kedua, tahapan keperawatan yang kedua adalah menegakkan diagnosa. Nah, teman-teman sudah mahir nih, saya anggap menegakkan diagnosa. Apa diagnosanya? Bersihan jalan napas, tepat ya. Bersihan jalan napas karena di sini ada suara napas wheezing, yang mengi berarti ada penyempitan di saluran pernapasannya sehingga ada timbul suara wheezing. Kemudian tekanan darahnya jangan dihiraukan, ini pengecoh, nadinya jangan dihiraukan. Nah, ini kita lihat ke napasnya ada sedikit meningkat. Kemudian saturasi oksigennya juga ini data untuk menegakkan diagnosa sama juga bersihan jalan napas. Itu ya. Kemudian tapi pasiennya sudah dilakukan nebulisasi. Kita tinggal mengevaluasi, gitu ya. Apakah tindakan keperawatan pemberian nebulisasi ini sudah berhasil atau enggak? Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengevaluasi tindakan keperawatan kita sudah berhasil atau belum? Kita lihat. Di jawaban yang A ini adalah menanyakan respon verbal kepada pasien. Bapak, Ibu, gimana sekarang masih sesak nggak? Bisa aja ya sebenarnya dalam kenyataannya kita kadang tanya seperti itu. Tapi itu belum tepat gitu ya, belum sepenuhnya tepat karena kadang pasien bisa aja berbohong. Enggak, Bu, enggak, Pak, saya sudah sudah enggak sesek lagi. Ya padahal dia berbohong karena dia pengen cepat pulang, bisa aja gitu ya. Itu enggak objektif. Bisa aja dengan menanyakan respon verbal, tapi itu enggak objektif gitu ya. Kemudian yang B, mengukur tekanan darah. Ini nggak ada hubungannya ya, kalau kita di otak kita sudah menegakkan diagnosa bersihan jalan napas, itu nggak ada hubungannya dengan hipertensi gitu ya. Karena data-data di sini menunjukkan kepada pasien yang bersihan jalan napas terganggu. Kemudian ini yang nomor A tidak tepat, B juga tidak tepat. Yang ketiga kita cek mengkaji suara napas. Ini kita bisa simpan dulu ya. Mengkaji suara napas kenapa? Karena pada saat kita melakukan pengkajian gitu ya, itu terdapat suara wheezing gitu ya, ada masalah nih pada saat kita kaji. Nah, sehingga kita tegakkan diagnosa bersihan jalan napas. Kemudian setelah kita tegakkan diagnosa, kemudian kita berikan intervensi nebulisasi. Nah,
Sekarang untuk mengecek apakah intervensi keperawatan kita sudah tepat, dengan cara pengkajian atau mengkaji suara napas. Karena di awal kita kaji suara napasnya adalah wheezing. Untuk mengkaji atau untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi keperawatan kita, kita cek lagi apakah suara napasnya berubah menjadi clear, tidak ada suara wheezing. Nah, itu jadi tindakan evaluasi yang tepat sebenarnya di kasus ini adalah mengkaji suara napas kembali, apakah suara napasnya sudah agak ada wheezing atau masih ada wheezing gitu ya. Nah, ini dengan cara mengkaji suara napas kembali. Ini sebenarnya udah jelas ya. Di nomor 2 ini yang paling tepat adalah mengkaji suara napas kembali. Kemudian kita cek yang sisanya, mengukur saturasi oksigen. Bisa saja sih ini saturasi oksigen, tapi ini sebenarnya tidak 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 akarnya gitu ya, tidak mengecek akarnya. Ketika kita sumber permasalahannya kita sudah cek nih pada saat kita ukur, nih sudah tidak ada wheezing, nah itu sudah selesai sebenarnya, sudah selesai. Nah, kita baru konfirmasi dengan penggunaan saturasi oksigen, ya. Ini masih kurang tepat. Kemudian yang terakhir adalah menghitung nadi. Kalau menghitung nadi ini udah gak nyambung gitu ya, sama dengan pengecekan tekanan darah. Ini cuman pengeso aja. Jadi untuk yang nomor 2 ini, ya jawaban yang paling tepat adalah C. Mengkaji suara nafas. Gitu ya, teman-teman. Kita masuk ke nomor berikutnya. Baik, kita lanjut di nomor 3. Yang ditanyakan di sini adalah apa masalah keperawatan? Nih, kalau ditanya masalah keperawatan, harusnya teman-teman sudah jadi santapan yang mudah gitu ya, santapan yang lezat. Ya, karena teman-teman saya anggap sudah mahir untuk menegakkan diagnosa. Oke, silahkan di-pause lagi videonya, kemudian kita lanjutkan. Kita nanti akan samakan jawabannya. Baik, saya anggap teman-teman sudah membaca soalnya. Dan bagi teman-teman yang mengikuti video saya dari awal, ini sangat mudah ya. Karena saya sudah sempat bagikan triknya. Ketika teman-teman menemukan soal UKOM yang di dalamnya ada nilai AGD, langsung teman-teman baca dulu nilai AGD-nya. Itu yang pertama ya. Kalau ketika teman-teman baca nilai AGD-nya cuma 3 sih, cuma 3 atau 4, itu nggak akan habis waktu ketika teman-teman baca dulu si AGD-nya. Ketika teman-teman sudah baca dan nilai AGD-nya contohnya normal, baru teman-teman baca dari awal. Gitu ya. Karena biasanya si pembuat soal itu meletakkan sumber permasalahan di AGD. Ya. Ketika ada nilai AGD yang abnormal, itu baru masalah biasanya di sana diletakkan. Oke, sekarang kita baca nilai AGD-nya normal nggak menurut teman-teman? Ketika pH-nya 7,35, normal nggak? Normal ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin kadang susah menghafal soal nilai normal dari AGD, jangan khawatir. Nanti teman-teman pada saat ujian di screen itu ada di pojok kanan atas kalau nggak salah itu ada nilai normal lab atau nilai-nilai lab. Silahkan teman-teman klik. Namun jangan sampai salah klik gitu karena grogi teman-teman klik ada X gitu ya. Selesai gitu ya kalau teman-teman salah klik dan ujiannya selesai gitu ya. Nah, itu harus hati-hati ya. Kita cek pH-nya masih normal ya. pH-nya normal. Kemudian PCO2-nya normal nggak ini? PCO2-nya ini meningkat ya. Meningkatnya sangat signifikan. Harusnya 35 sampai 45 ya. Kemudian HCO3-nya 18. HCO3-nya 18 ini menurun ya. Abnormal. Nah, ketika teman-teman baca kemudian ada menemukan nilai AGD yang abnormal, itu langsung teman-teman silakan cari jawabannya langsung. Karena itu jawabannya biasanya kalau ada AGD yang abnormal, jawabannya langsung dia gangguan pertukaran gas. Contohnya, pH-nya normal, tapi ada salah satu HCO atau PCO yang abnormal gitu ya, mau itu HCO atau maupun PCO, itu otomatis jawabannya
di gangguan pertukaran gas. Minimal ada salah satu gitu ya yang abnormal. Itu biasanya yang jadi permasalahan adalah gangguan pertukaran gas. Udah gitu aja. Insya Allah itu betul ya. Kalau teman-teman sudah jadi sudah tahu triknya, teman-teman gak usah baca dari awal, ini ngabisin waktu ya. Tapi contohnya ketika teman-teman baca AGD, kemudian ditemukan nilai AGD-nya semuanya normal, nah baru teman-teman baca dari awal. Berarti si pembuat soal itu meletakkan permasalahannya di yang lain. Nah, contoh kita baca nih, seandainya si PCO-nya normal, kita baca di sini. Usia 40 tahun, penyakit dalam dengan keluhan sesak napas. Ini sesak napas ini bisa kediagnosa apa? Kalau sesak napas bisa saja ke bersihan jalan napas, bisa ke pola napas tidak efektif juga bisa ya. Kemudian hasil pengerjaan batuk berdahak berwarna kuning atau batuk dahak, sesak napas, ronhi positif pada kedua lapang paru. Nah, ini ronhi itu biasanya ciri khas dari bersihan jalan napas tadi ya, bersihan jalan napas. Nah, ini tapi ketika kita bandingkan dengan PCO ini yang lebih apa namanya? Lebih utama gitu ya. Apalagi ditunjang dengan hasil AGD-nya yang signifikan abnormal gitu ya. 60 sama 18. Ini berarti otomatis diagnosanya adalah gangguan pertukaran gas. Itu aja. Oke, tetapi kalau di sininya normal baru ini jawaban yang tepat adalah bersihan jalan napas nih kalau AGD-nya yang normal gitu ya semua. Tapi karena di sini nilai AGD-nya abnormal, berarti jawaban yang tepat adalah gangguan pertukaran gas. Kita cek hipertermi ini nggak terlalu apa namanya nggak terlalu penting gitu ya. 38 dibandingkan dengan nilai AGD yang signifikan ini yang lebih apa namanya utama. Kemudian kelemahan ini nggak ada data yang menunjang untuk kelemahan. Gangguan pola napas ini nggak ada yang menunjang, hanya frekuensi napas sama sesak napas aja. Ini nggak utama juga ya. Kemudian bersihan jalan napas tidak efektif juga ini jangan terkecoh tadi ya. Ketika teman-teman sudah tahu prinsipnya, ini ada nilai signifikannya abnormal, kita cek langsung gangguan pertukaran gas. Jangan terkecoh dengan yang lain. Gitu ya teman-teman untuk yang soal nomor berapa ini? Soal nomor 3 ya. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke nomor berapa ini? Nomor 4 atau nomor 5? Oke, di sini yang ditanyakan adalah apa hasil pemeriksaan AGD pada pasien? Nah, di sini yang ditanyakan adalah interpretasi AGD berarti ya. Silakan di-pause lagi dan kita samakan jawabannya. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya juga yang sebelumnya, saya sempat bagikan tips dan triknya gitu ya. Dan sekarang saya akan sedikit lagi membagikan tips dan trik untuk lebih cepat beberapa detik menjawab soal untuk yang AGD ini ya. Karena saya itu orangnya yang suka cari jalan pintas ya teman-teman. Kalau ada jalan yang lebih cepat menjawab soal, kenapa kita harus menggunakan jalan yang lama itu ya? Oke, sekarang kita bahas ya. Sebentar warnanya kita ganti ya, biar lebih rame. Nah, bentar. Nah, untuk menjawab soal AGD, modal teman-teman yang pertama adalah hafalin dulu nilai AGD. Mudah ya, sebenarnya cuma 3, pH, PCO, sama HCO. Itu aja. Tinggal dihafal nilai normalnya, insya Allah 10 menit juga hafal ya. Gak terlalu rumit sebenarnya. Ya biar teman-teman gak lihat dulu nih nilai AGD di screen nanti kan teman-teman ada juga screennya, tapi lebih bagus dihafal, lebih enak gitu terutama pada saat menegakkan atau menjawab soal interpretasi AGD. Gampang ya. Yang pertama hafal dulu. Nah ketika teman-teman sudah hafal nilai AGD itu otomatis biasanya langsung bisa menegakkan atau bisa membedakan asidosis dan alkalosis. Karena ketika kita sudah hafal nilai AGD, untuk menegakkan asidosis dan alkalosis itu hanya dilihat dari pH. Ketika sudah tahu nilai pH yang normal, berapa nilai pH yang normal? 7,35 sampai 7,45 ya. Nah, ketika ada nilai pH yang kurang dari normal, mohon maaf,
kurang dari normal itu biasanya asidosis. Teman-teman sudah bisa menegakkan asidosis atau sudah dikatakan asidosis. Ketika pH-nya lebih dari normal, itu berarti asidosis, alkalosis. Nah, ketika teman-teman sudah paham atau sudah ingat, sudah mengetahui nilai normal, itu bisa menegakkan itu ya, bisa menentukan asidosis dan alkalosis. Gampang ya? Nah, cuman biasanya di UKOM itu tidak hanya ditanyakan asidosis dan alkalosis saja, ada ikutan, ada pertanyaan berikutnya. Apakah asidosisnya respiratori atau metabolik? Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Ya, cara membedakan apakah asidosis respiratorik atau metabolik. Kita cukup menggunakan jari, ya, cukup menggunakan jari. Jadi bos ya. Nah, ini anggap ini adalah pH, ini adalah HCO. Yang dilihat adalah pH dan HCO untuk menentukan apakah asidosis dan alkalosis. Oke. Kalau nilai pH-nya searah dengan nilai PCO3 dengan HCO3 itu otomatis metabolik. Baik itu searah meningkat, contohnya pH-nya meningkat, kemudian HCO3-nya meningkat, itu biasanya metabolik. Baik itu contohnya pH-nya menurun, asidosis si HCO3-nya juga menurun, itu juga metabolik. Nah, gitu ya. Paham untuk metabolik. Sekarang untuk yang respiratory. Dikatakan respiratory jika ini sama ya, pH yang pH-nya nilai arah pH sama pH sama HCO itu berbeda atau berlawanan. Kayak gini nih. Contohnya pH-nya meningkat, HCO-nya juga tapi HCO menurun gitu ya. Itu biasanya respiratory. Begitupun ketika pH-nya menurun atau HCO3-nya meningkat, yang penting beda arah ini pasti respiratory. Lebih gampangnya adalah ketika kita respirasi ya. Respirasi itu kan ke atas ya, vertikal. Nih yang ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Ini kayak gini. Ini respiratory. Ada yang menghirup, ada yang ke dalam, gitu ya. Ingat ketika teman-teman respirasi itu aja lah. Ketika teman-teman respirasi, berarti kan respiratorik nih kayak gini. Nah, sekarang untuk membedakan apa? Sekarang teman-teman sudah bisa membedakan metabolik sama respiratorik. Metabolik atau respiratorik. Respiratorik, metabolik. Gitu ya. Ketika sama, metabolik. Ketika berlawanan, itu respiratorik. Gampang ya, cuman menggunakan jari untuk membedakan respiratorik dan metabolik. Sekarang biasanya ada juga yang membuat soalnya agak killer. Itu juga ditanya juga terusannya apakah terkompensasi penuh, sebagian atau tidak terkompensasi. Tapi itu beberapa ditanya seperti itu. Kadang juga enggak sih. Kadang ditanyai sampai apakah respiratorik atau metabolik. Itu juga banyak biasanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen paham apakah itu terkompensasi sebagian, penuh atau tidak terkompensasi, silahkan teman-teman catat ya. Gampang, itu cuma diingat aja, cuma dicatat, kemudian hafal 10 menit, insya Allah itu gampang ya. Nah, ketika untuk membedakan apakah terkompensasi penuh, kemudian sebagian atau tidak terkompensasi, itu kita lihat dari pH-nya. Pertama, kalau dikatakan penuh, itu nilai pH-nya normal. Ketika nilai pH-nya normal, itu berarti terkompensasi penuh. Kemudian terkompensasi sebagian itu ketika nilai AGD-nya abnormal semua. Ya, pH-nya abnormal, HCO-nya abnormal, kemudian semuanya tidak normal, itu berarti terkompensasi sebagian. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak terkompensasi. Ya, tidak terkompensasi itu ketika nilai HCO atau PCO ada yang normal. Salah satu aja yang normal. Baik itu PCO atau HCO yang normal, itu adalah terkompensasi sebagian. Maksud saya tidak terkompensasi. Ya. Sekali lagi, ketika terkompensasi penuh itu ketika kita menemukan nilai pH-nya normal. Itu penuh, berarti terkompensasi penuh.
Kemudian terkompensasi sebagian itu ketika semua nilai AGD tidak ada yang normal. Semuanya abnormal. Berarti itu sebagian. Ya. Kemudian yang terakhir dikatakan tidak unkompensasi atau tidak terkompensasi ketika ada nilai PCO atau HCO yang normal. Salah satu itu dikatakan tidak terkompensasi. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kalau sudah tahu prinsip itu, ya mudah-mudahan nggak ditanya sampai ke penuh sebagian atau tidak terkompensasi, ya mudah-mudahan. Nah, karena seperti yang di sini nih yang dikatakan apa interpretasinya? Kita sekarang lihat nilai pH-nya normal nggak? 7,35 sampai 7,45. Dan ini hasilnya 7,30. Berarti menurun. Nah, menurun itu berarti kurang dari normal berarti asidosis. Nah, kita sudah bisa menentukan yang pertama nih, asidosis. Kita lihat mana nih soal yang jawabannya asidosis. Berarti kemungkinan yang A jawabannya, mana lagi yang asidosis? D sama E. Nah, ini yang alkalosis berarti otomatis salah ya. Sekarang kita lanjutkan. Apakah asidosisnya respiratorik atau metabolik? Kita cek menggunakan jari. Asidosis kan tadi gini ya, berarti kan menurun. pH-nya menurun. Kemudian HCO3-nya menurun atau meningkat? HCO3-nya 22. Berarti kan menurun juga. Ingat ya, kalau lambang gini berarti tadi apa? Satu arah. Metabolik. Udah, gampang. Asidosis, metabolik. Cek, ada gak asidosis metabolik? Gitu ya? Gampang. Gampang ya? Cuman menggunakan jari. Oke. Asidosis metabolik. Ternyata ada pengecualian lagi nih. Yang kemungkinan yang jawabannya kan ada asidosis metabolik, itu udah pasti jawaban benar. Tapi ada pengecualian lagi nih. Karena ada asidosis metabolik, tapi ada yang tambahannya lagi, buntutnya lagi nih. Terkompensasi. Nah, tadi ya masuk ke rumus yang ketiga. Untuk mengatakan itu terkompensasi, itu dilihat dari mana tadi? Dilihat dari pH-nya yang normal. Kalau pH-nya normal berarti terkompensasi. Tapi kita lihat di sini pH-nya normal nggak? pH-nya yang abnormal, nggak normal gitu ya. Berarti ini tidak terkompensasi sebenarnya. Ya, ya, oke. Berarti jawaban yang tepat adalah asidosis metabolik, gitu ya. Asidosis searah metaboliknya. Si HCO-nya juga menurun, berarti asidosis metabolik. Gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang harus dilihat adalah harus teman-teman ingat adalah hafalin dulu nilai AGD-nya, itu lebih cepat teman-teman nanti menggunakan tangannya. Sidosis respiratorik, sidosis metabolik respiratorik, gitu ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Oke, silahkan teman-teman dilatih saja. Kalau teman-teman sudah tahu prinsipnya, nanti mau dibolak-balik ke bagaimanapun sih soalnya, teman-teman pasti paham ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita lanjut ke nomor yang terakhir ya di sesi ini. Yang ditanyakan di sini adalah apa tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Baca, soalnya adalah 63 tahun dirawat di rumah penyakit dalam dengan keluhan nyeri daerah leher menyebar ke punggung kiri dengan skala 6 ini bos ya. Skalanya 6, hasil pengajian ditemukan sesak, ronhi, edema, eksemitas, gelisah, sulit tidur di malam hari, tekanan darah normal, nadinya normal, frekuensi napas meningkat, saturasi oksigen menurun, hasil EKG-nya ST, elevasi ya. Nah, tindakan keperawatannya apa nih? Diagnosanya apa dulu? Ya, jangan langsung ya. Tanya dulu diagnosanya apa nih, dari soal diagnosanya apa. Ini sebenarnya ada nilai signifikan ya dalam masalah, berarti kan masalah jantung ya sebenarnya, karena di sini ada keluhan nyeri dada yang menyebar ke punggung sebelah kiri dengan skalanya 6 gitu ya. Ini biasanya adalah gangguan jantung ditunjang dengan hasil EKG yang ST elevasi yang abnormal. Berarti masalahnya adalah
di jantung. Ya sekarang kalau masalah jantung apa tindakannya? Berarti apa? Pemberian nitrogliserin, gitu ya. Nggak ada yang lain lagi yang berhubungan dengan jantung. Membatasi aktivitas, ini enggak ya. Karena nggak ada intoleransi aktivitas di sini. Kemudian apalagi membatasi cairan. Oke, di sini memang ada data edema di ekstremitas, tapi itu bukan masalah utama. Ya, yang lebih utama adalah di jantungnya ya. Kemudian menganjurkan pasien rileks. Ini ansietas, ada nggak Pak data ansietas? Nggak ada ya. Ada gelisah nih, cuman gelisah doang. Tetapi ini nggak jadi data utama atau masalah utama. Kemudian mengajarkan latihan napas dalam. Ini juga jangan terkecoh, walaupun di sini ada sesak napas, kemudian terdapat ronhi ya, itu jangan terkecoh. Ini sebenarnya masalah-masalahnya ada juga, cuman mana yang lebih tepat atau mana yang lebih dominan, mana yang lebih penting. Ya, di sini yang lebih pentingnya adalah gangguan jantung ya. Sehingga kita harus kolaborasi dengan pemberian nitrogliserin ya, kolaborasi dengan dokter untuk memberikan nitrogliserin. Gitu ya. Gampang ketika sudah tahu diagnosanya, pasti tahu apa namanya? Jawabannya. Ketika teman-teman salah nih menegakkan diagnosa, ya pasti salah kesininya. Contoh ketika teman-teman, oh ini ada skala nyeri 6 gitu ya. Ini pasti jawabannya nyeri nih diagnosanya. Sehingga tindakan keperawatannya ya untuk mengatasi nyeri mana nih? Bisa aja mengajarkan latihan napas dalam nih untuk meringankan nyeri ya. Seperti itu bisa aja ya. Nah, tapi itu tidak tepat karena diagnosanya juga tidak tepat. Harus tepat dulu diagnosa, baru kesananya tepat menegakkan merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan. Baik, itu ya teman-teman untuk yang nomor terakhir ini. Gampang nggak? Gampang ya. Silahkan tinggal dilatih saja. Dengan membaca soal lebih banyak, insya Allah kemampuan teman-teman membaca soal atau menjawab soal juga akan lebih mudah. Baik, itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, tinggalkan kritik yang membangun untuk channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan atau ingin bekerja setelah lulus kuliah, bekerja ke luar negeri sebagai tenaga keperawatan, sebagai tenaga perawat gitu ya, silahkan di absen dulu di kolom komentar. Dari mana aja nih yang pengen kerja ke luar negeri, dari kampus mana aja. Dan bagi teman-teman juga yang ingin ujian tahun ini, silahkan di absen juga ya, dari mana aja. Semoga teman-teman bisa cepat-cepat kompeten. Amin gitu ya. Oke, salam sehat semuanya.